Ini Pak Puji, sepanjang saya terapi ya dari 2008 sampai sekarang, ini saya akan cerita pengalaman ada 3 kasus nih yang khususnya stroke. Saya pernah nangani stroke itu dia baru 3 hari, kemudian saya datang, nadinya masih bagus, kemudian sini badan kencang semuanya. Waktu itu saya terapi hanya bekam saja, itu let berapa jam langsung bisa jalan lagi gitu. Cuman di situ yang agak lama itu tangan kiri yang ini, yang apa terkena, ya yang dampaknya itu. Nah itu yang lain ada yang terkena stroke, ya ini pinggir masjid ya, pinggir masjid. Terus kasusnya dia stroke sudah 2 tahun. Habis itu dia tadinya seorang kontraktor, kemudian setiap dengar itu apa, ada anak-anak kecil itu kan madrasahnya dekat masjid itu, terus suara azan itu dia benar-benar begitu kayak tersiksa, kayaknya keluarga dirembuk terus pingin pindah gitu. Saya datang ke sana, ya. Wah itu walaupun 2 tahun tapi saya lihat nadinya masih kuat. Terus badannya ini yang pada kaku ini saya gunakan semua teknik terapi. Waktu itu saya kasih herbal stroke ya. Stroke karena walaupun 2 tahun tapi saya lihat dadanya merah, terus nadinya masih kenceng, makan kan masih doyan biasa. Bekam rutin sama itu apa sama saya akupunktur, ya pijat juga. Kemudian alhamdulillah itu dari yang tadi benar-benar tersiksa ketika ada suara azan itu bisa langsung ini redam, terus tidak mau pindah lagi itu. Progresnya bagus itu. Kemudian yang stroke perempuan ini agak susah banget nih karena wajahnya udah pucat, lidahnya pucat, terus makan juga kurang apa ini, kurang nafsu. Nah ini waktu itu ya orang sini sih deket itu apa Raja Wali ke sana lah gitu. Lihat ini pucat walaupun dikasih hip stroke itu memang perkembangannya pelan, tapi memang perawatan untuk makannya juga agak kurang ini ya, kadang-kadang kontraindikasi dengan padahal sudah diberitahu ini tangannya juga susah untuk kembali itu. Nah itu dari 3 kasus ini, mohon penjelasannya antara kasus yang pertama 2 sama ketiga itu rata-rata yang tangannya itu untuk kembali itu kok agak lama gitu, agak lama. Kemudian ada stroke yang ini apa bel palsi juga, bel palsi. Ya, ini juga untuk mengembalikan apa ini mulut mencongnya juga agak susah itu. Nah itu yang keempat ini dia memang sudah agak lama ya, setelah 1 tahun lebih. Nah, ini sudah kasih bel palsi, kemudian karena agak lama kasih hip stroke itu, paling perkembangannya ya nafsu makan sudah mulai apa ini, sudah mulai membaik, timbul, kemudian energi naik, tapi itu tadi untuk tangannya itu juga untuk sempurnanya susah rata-rata. Ini mohon dijelaskan, terima kasih. Jadi kayak gini, perbaikan di tangan dengan di kaki itu lebih cepat biasanya di kaki dibanding di tangan. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena sirkulasi ke bawah itu lebih kencang. Darah itu lebih kencang ke bawah. Kalau di atas itu kan dia hukum gravitasinya tidak terlalu kuat deh. Makanya di kaki itu lebih cenderung progresnya lebih cepat itu. Nah di tangan yang agak lama. Supaya tangan itu harus bisa digerakkan di sebagian ini ya harus semuanya dilemaskan itu. Terus yang berikutnya, ini yang pertama ya. Yang berikutnya, tangan itu yang bereaksi pertama ketika orang stres. Karena dia dekat dengan posisinya, dia dekat dengan posisi jantung, liver, kemudian dia dekat dengan
perintah otaknya itu kan. Makanya dia akan bereaksi cepat. Misalnya orang lagi geram, ya marah, itu yang genggam tangan atau kaki? Tangannya dulu. Ada nggak Anda lihat orang geram terus kakinya nyengkram kayak gini? Enggak, kakinya bisa santai, tapi tangannya yang itu ya. Karena dia bereaksi cepat. Itu. Maka dia yang paling susah. Karena begitu, karena apa? Stroke itu salah satu yang cepat masuk itu juga karena pikiran, stres itu. Jadi ketika orang stres itu sering saya sampaikan, orang stres itu yang seperti dia ngegas gas mobil sambil direm. Jadi direm sambil digas. Itu jadi susah sekali. Nah ini tangan kayak gini. Maka ketika dia rileks, coba Anda lihat orang stroke lah. Ketika dia rileks, itu tangan bisa kayak gini. Rileks, terus dia nggak ini. Tapi ketika dia mikirkan tangan saya nggak bisa ini, dia kayak gini terus. Apalagi kalau dia lagi kesakitan atau dia mikir sesuatu, ini langsung kayak gini. Tapi begitu rileks, dia bisa aslinya sudah. Misalnya kita coba diam, coba tangannya di rileks Pak, rileks itu bisa lemes. Ada juga cerita yang orang stroke kemudian dialih bela diri kan, dia diam kemudian dialirkan seluruh tenaganya, energinya, bukan kayak gini ya, tapi dia diam, tapi dia mengalirkan energinya ke tempat yang stroke. Itu lama-lama dia bisa gerak. Itu berarti kekurangan daya dorong energi untuk mendorong darah menuju ke tempat itu. Entah itu sumbatan karena ya tadi mengeram itu, angin mengeram di daerah itu. Nah itu ya. Nah makanya stroke itu menjadi satu, kalau stroke yang ringan yang ada di permukaan defisiensi itu hampir sebagian besar bisa normal lagi, full normal 100%. Banyak yang bisa, tapi kalau sudah kecampuran sama pikiran dan ekses, kemudian ada akumulasi panas, angin internal, itu biasanya yang lama bahkan tidak bisa sampai sempurna. Itu seperti itu. Dan stroke itu masih dari kajian yang panjang, tapi paling tidak dari data yang ada memberikan harapan pada orang yang sebenarnya stroke-nya bisa cepat selesai. Jangan kemudian dikasih obat yang keliru malah jadi stroke beneran. Gitu. Karena kesalahan itu akan membuat stroke yang sederhana menjadi lebih berat lagi. Itu kasus banyak terjadi seperti itu. Ya dulu saya juga salah karena nggak ngerti ilmunya gitu. Nah sekarang ketika sudah mengerti kita berusaha. Tapi bukan kemudian kita bisa menyelesaikan semua kasus sekarang. Tidak. Banyak yang bisa kita selesaikan dengan ilmu yang ada. Tapi kasus yang ada itu semakin berkembang. Maka karena semakin berkembang, kita juga harus belajar terus dan tidak akan pernah hentinya. Paling tidak kita memberikan satu gambaran, satu masukan ke teman-teman atau penderita stroke bahwa mungkin stroke yang, karena data yang kita dapat sebagian besar adalah stroke-nya yang defisiensi, yang itu sebenarnya yang kasus yang sampai stroke lidahnya merah terus ini itu sedikit, tidak terlalu banyak. Yang banyak yang defisien sebenarnya, yang mudah pulih sebenarnya. Tapi kalau diperlakukan sama, ini malah jadi lama. Hanya jadi lama. Itu seperti itu. Dan biasanya dia kelihatan kok. Yang ini dari awal dia sudah lemah, sakit, terus fisiknya sudah lemah, tekstur tubuhnya itu udah kelihatan dia nantinya mau stroke itu udah kelihatan kalau yang defisien itu. Tapi karena dia tidak mengerti, hanya tidak ngerti bahwa itu dia sudah punya pola. Nah kalau stroke yang tipe kuat itu dia masih naik motor, habis pergi, habis badminton kemarinnya, habis tenis, tahu-tahu besoknya stroke itu mendadak. Karena biasanya darahnya gumpal, kotor dan sebagainya. Jadi fisiknya justru yang kuat yang ini rata-rata. Jadi kita tidak menyangka dia besoknya stroke itu. Nah, ini malah yang sulit dideteksi, yang defisien mudah. Tapi kalau diperlakukan pola pengobatannya sama, itu hasilnya juga seperti itu. Gitu. Makanya ini penting sebenarnya pemahaman seperti itu untuk biasanya cirinya gimana yang kelihatan lidahnya pucat.
terus tonutnya lembek. Lembek. Ah itu sudah. Terus lidahnya banyak selaputnya, itu akan ketahuan. Soalnya itu, paham ya? Ya. Ya itu. Nah, itu kalau laki-laki walaupun yang tadi saya temui 2 tahun kok dia fisiknya masih bagus ya. Dia masih bagus, doyan. berarti dia tipenya tipe yang kuat. Dia yang kuat ya. Oh iya iya. Itu, dah, ini udah azan, kita sudahi. Mudah-mudahan apa pembicaraan kita bisa menjadi satu ilmu, pemahaman bagi kita dan teman-teman lah. Insyaallah demikian.